Halo teman-teman investor, nggak kerasa kita sudah masuk di tahun 2024. Pertanyaannya, bagaimana kinerja portofolio kita sepanjang 2023 kemarin? Apakah kinerja portofolio kita sudah mengalahkan market atau beat the market, atau jangan-jangan masih underperform market? Saya doakan mayoritas semua teman-teman penonton channel The Investor, harapannya adalah sudah mengalahkan market. Atau jangan-jangan nih kinerja portofolio kita kemarin belum dihitung. Nah, kalau belum dihitung, mumpung saat ini baru awal tahun 2024, tidak ada salahnya untuk kita mulai disiplin menghitung kinerja portofolio kita. Pada bulan Desember kemarin ya, videonya seperti ini. Jadi saya sudah men-sharingkan cara menghitung kinerja portofolio yang benar. Cuman sayangnya memang sudah saya take down ya, sudah kami take down karena memang video tersebut sebenarnya khusus bagi para member saja. Tapi jangan khawatir, bagi teman-teman yang kemarin belum sempat menonton video tersebut, teman-teman bisa menonton lagi ya, melalui link yang ada di dalam deskripsi box atau dalam pin komen. Jadi silahkan teman-teman untuk menonton kembali video cara menghitung kinerja portofolio yang benar ya. Sekali lagi linknya ada di pin komen ya. Nah, mumpung masih awal tahun 2024, melalui channel Telegram The Investor, di situ saya men-sharingkan atau saya mengajak merenung, ya, dimana kira-kira kita renungkan kembali, kenapa sih kita harus berinvestasi di saham? Nah, di sini dari teman-teman yang sudah merespon postingan saya, beberapa jawabannya menarik ya, dan saya pun juga mayoritas setuju dengan jawaban teman-teman. Misalkan dari Kaisar Gaming ya, karena hasil investasinya lebih tinggi dari kebanyakan jenis investasi. Kemudian dari Rafli Ubaidillah, karena untuk menjaga nilai uang dari inflasi yang tinggi, karena ingin menguasai perusahaan tersebut. Amin ya, untuk mencapai tujuan finansial dan persiapan pensiun ya, berdagang ya. Jadi ada yang istilahnya dia investasi di saham itu tujuannya untuk berdagang ya, alias trading. Kemudian persiapan passive income untuk anak cucu, passive income untuk persiapan pensiun, hidup nyaman, uang datang terus ya, passive income, pensiun dan sebagainya ya. Ada dari Bu Mega, biarkan uang yang bekerja untuk kita tinggal menikmati cuannya. Jadi dari jawaban-jawaban tersebut bisa kita simpulkan ada 3 hal ya kenapa kita investasi saham. Yang pertama, menjaga nilai uang dari inflasi, alias saham ini mampu memberikan return terbaik dibandingkan instrumen yang lain. Kemudian yang kedua, untuk persiapan pensiun, dan yang ketiga untuk passive income. Mungkin nomor 2 dan nomor 3 bisa kita jadikan satu kali ya. Satu saja ya, satu poin, yaitu pensiun dan passive income. Kita akan coba bahas mengenai 2 hal tadi. Pertama, mengenai saham adalah instrumen yang mampu memberikan yield terbaik, dan itu juga saya setuju. Jadi saya sudah menghitung bagaimana kinerja IHSG dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Nah, instrumen investasi lainnya di sini saya masukkan, yaitu ada deposito, ada kupon ori ya, kupon ori ataupun sukuk. Kemudian di sebelah kiri ada inflasi ya, di mana inflasi ini saya hitung atau saya ambilkan data inflasi secara tahunannya. Deposito ini adalah suku bunga Bank Indonesia ya, jadi jangan salah ya, bahwa rata-rata suku bunga deposito di bank itu biasanya lebih rendah dibandingkan suku bunga Bank Indonesia. Cuman karena masing-masing bank ini punya preferensi suku bunga sendiri-sendiri atau masing-masing, jadi saya ambilkan dari suku bunga Bank Indonesianya saja ya. Ambilkan contoh misalkan di tahun 2023 kemarin suku bunga Bank Indonesia ada di 6%. Sedangkan kalau kita lihat suku bunga deposito di bank-bank besar atau bank-bank umum seperti BRI, Mandiri, ya, BCA, BNI, itu rata-rata tidak lebih dari 3%. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk data deposito ini seharusnya jauh lebih kecil ya. Kemudian untuk kupon ori ya, seperti biasa bahwa setiap tahun pemerintah selalu menerbitkan ori, dan itu juga menjadi salah satu instrumen investasi yang aman yang juga bisa kita miliki selain saham. Kemudian ada IHSG ya, IHSG ini perwakilan dari saham, dan di sebelah kanannya ada IHSG plus 5%, sebelah kanannya lagi ada IHSG plus 10%. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kinerja portofolio kita lebih tinggi dari IHSG, nah inilah hasilnya seperti itu ya.
Kita kombinasikan dalam waktu 14 tahun ternyata didapatkan hasil seperti ini. Untuk deposito sendiri dalam jangka waktu 14 tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2023 ya. Jadi 2010 ini kita hitung sebagai 1 tahun, maka compoundingnya berarti dalam jangka waktu 14 tahun itu mampu memberikan return 120,6%. Tapi sekali lagi ya, bahwa deposito ini saya ambilkan data dari suku bunga Bank Indonesia yang biasanya suku bunga bank-bank umum yang biasa kita tempati untuk deposito kita, rate-nya itu jauh di bawah suku bunga Bank Indonesia. Ya, jadi harusnya berarti yield-nya lebih kecil ya dibandingkan deposito. Alias kalau kita hanya menyimpan uang kita di deposito saja, ya nilai uang kita akan berkurang karena inflasinya jauh lebih tinggi dibandingkan deposito. Bagaimana dengan ORI? Artinya kita membeli ORI setiap tahun, kemudian kupon yang kita terima setiap bulan tersebut kita kumpulkan untuk kita belikan ORI lagi. Ternyata dalam jangka waktu 14 tahun total returnnya adalah 156,41%. Dan ini cukup bagus, alias ya lebih tinggi sedikit dibandingkan inflasi ya. Kemudian untuk IHSG sendiri ternyata juga tidak jauh berbeda dibandingkan dengan kupon ORI, di mana dalam jangka waktu 14 tahun secara compounding IHSG sendiri naik 186,9%. Ya, nggak jauh, memang lebih tinggi dibandingkan dengan ORI maupun deposito, tapi selisihnya sedikit. Nah, itulah kenapa teman-teman sekalian dalam kita berinvestasi saham, target kita harus selalu di atas market. Karena kalau hanya sebatas sama dengan market, hasilnya nggak seberapa. Berbeda kalau misalkan kita bisa mencetak return IHSG plus 5%. Ya, IHSG plus 5% ini misalkan kalau di tahun 2023 kemarin IHSG naik 6%, portofolio kita naik 11,16% ya. Jadi IHSG plus 5%. Hasil dalam 14 tahun secara compounding hasilnya sangat bagus ya, alias jauh di atas IHSG itu sendiri, yaitu sebesar 443%. Ya, ini hanya IHSG plus 5%. Apalagi kalau kita bisa selalu mengalahkan market 10% atau IHSG plus 10%. Hasilnya jauh-jauh lebih tinggi lagi. Yang dimana dalam 14 tahun secara compounding, yield yang kita terima adalah 900%. Dari simulasi yang tadi saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa saham memang mampu memberikan return terbaik. Tapi kalau hanya sebatas kenaikannya sama dengan market atau IHSG, ya returnnya biasa-biasa saja ya. Maka di sini saya juga selalu mengajak ke teman-teman semua bahwa kita harus punya target yang realistis ya dan bisa konsisten, yaitu IHSG plus 10%. Target saya pribadi adalah IHSG plus 10%. Nah, oke, itu tadi mengenai yang pertama ya, bahwa saham bisa memberikan return terbaik. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita pensiun di saham atau passive income di saham? Mengenai pensiun atau passive income di saham, ini perhitungannya sebenarnya sangat sederhana ya, di mana kita hanya perlu menghitung berapa sih pengeluaran rata-rata kita setiap bulannya. Kemudian dari pengeluaran setiap bulan tersebut kita setahunkan. Dan setelah itu kita bandingkan dengan perkembangan portofolio kita selama setahun. Ya, jadi hitungannya tetap dalam jangka waktu minimal 1 tahun, bukan per bulan ya. Saya ambilkan contoh seperti ini. Misalkan nih, saya sendiri katakanlah ya, saya sekarang hidup di Jogja. Kalau di Jogja dengan pendapatan atau pengeluaran 10 juta per bulan, menurut saya itu sudah sangat cukup ya, lebih dari cukup. Anggap saja saya pengeluaran bulanan saya rata-rata per bulan adalah 10 juta. Berarti dalam waktu 1 tahun, ya dalam jangka waktu 1 tahun, saya memerlukan dana 120 juta rupiah. Kemudian kita anggarkan untuk keperluan mendesak lain-lain yang mungkin ada keperluan mendesak atau keperluan yang tidak disangka-sangka kita perlu banyak atau mengeluarkan uang di saat itu ya. Jadi kita cadangkan sebesar kurang lebih totalnya 200 juta per tahun ya. Jadi 200 juta per tahun tersebut adalah 120 juta untuk pengeluaran sehari-hari, sisanya untuk dana cadangan. Berarti sudah ketemu ya, angka 200 juta per tahun. Sekarang pertanyaannya, berapa dana kelolaan yang harus saya miliki untuk bisa memenuhi kebutuhan saya selama 1 tahun? Misalkan nih, kelolaan saya sebesar 1 miliar rupiah. Jadi dengan kelolaan 1 miliar rupiah,
membutuhkan return minimal 20% supaya return tersebut bisa menghidupi saya selama 1 tahun. Jadi misalkan 1 miliar tahun 2023 ini ya, akhir tahun 2023, kemudian di akhir tahun 2024, saya mampu membuka return 20%. Berarti ada kenaikan portofolio saya sebesar 200 juta rupiah. Nah, 200 juta tersebut bisa saya tarik ya untuk keperluan 1 tahun ke depan. Jadi di akhir tahun, yield yang saya dapat 200 jutanya saya ambil, kemudian sisanya ya reinvest lagi di saham. Jadi kalau misalkan 1 miliar untuk 200 juta per tahun, mepet ya, kira-kira seperti itu ya, mepet. Berarti minimal harus 20%. Yang dimana kadang ya, market itu nggak selalu naik seperti yang kita inginkan. Ada kalanya kadang market naik, ada kalanya kadang market turun. Bisa jadi saya tidak bisa mendapatkan return 20%, ya mungkin hanya 10% bisa jadi ya, atau bahkan bisa di bawah itu. Nah, untuk itu harus kita gedein lagi. Misalkan dana kelolaan pertama 1 miliar, ya kita gedein 2 miliar rupiah. Kalau misalkan dana kelolaan saya 2 miliar rupiah, artinya saya hanya butuh kenaikan yield 10% saja untuk saya dapatkan 200 juta rupiah per tahun. Nah, kalau seperti itu ya berarti lebih ringan. Artinya kalau misalkan saya punya kelolaan 2 miliar rupiah dan dalam waktu 1 tahun, dalam jangka waktu 1 tahun kenaikan return portofolio saya adalah 20%, berarti masih ada sisanya. Ya, 20% dari 2 miliar rupiah ada 400 juta. 200 juta saya tarik untuk biaya hidup selama 1 tahun, 200 jutanya saya reinvest kembali. Artinya kalau kita punya dana kelolaan yang lebih, ya lebih dari kebutuhan hidup kita selama 1 tahun, di situ ada kesempatan atau ada peluang untuk portofolio kita selalu menggulung. Ya artinya ke depan nanti portofolio kita akan terus naik. Nah berarti dari sini ada 2 hal nih yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah berapa yield yang bisa kita hasilkan, dan yang kedua adalah berapa besar modalnya. Nah, mengenai nomor 2, berapa besar modalnya atau bagaimana cara kita mendapatkan 1 miliar atau ke 2 miliar, jawaban saya adalah mau nggak mau kita harus menabung. Artinya kalau saya ditanya, Mas Eros gimana caranya nih, saya punya modal 100 juta, ingin ke 2 miliar dalam jangka waktu 2 tahun, saya jawab tidak bisa. Ya, artinya kalau 100 juta ke 2 miliar, itu Anda harus judi online ya, harus selalu dapat jackpot. Ya artinya tidak bisa. Ke 1 miliar, ke 2 miliar mau nggak mau harus menabung. Gimana caranya nabung supaya dapat 1 miliar pertama, supaya dapat 2 miliar pertama, itu yang harus dilakukan. Nah yang kedua, berapa yield yang kita hasilkan? Nah mengenai yield ini pastinya masing-masing investor punya preferensi yang berbeda-beda. Saya sendiri, saya ingin menjadi seorang investor santai yang setiap harinya tidak selalu mengamati market ya, karena saya sendiri juga punya kesibukan lain. Kalau misalkan kita punya kesibukan yang lain, maka saya akan memilih menjadi seorang investor jangka panjang di mana saya menggunakan kaidah value investing. Kaidah value investing ini sebenarnya sangat sederhana. Hanya 3 hal saja, yaitu yang pertama kita harus memiliki time horizon yang panjang. Yang kedua kita harus memiliki perusahaan yang berkinerja baik, dan yang ketiga kita harus membelinya di harga murah. Cukup 3 hal itu saja. Dan ternyata hasilnya buat saya sendiri bagus. Sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2023 ini kinerja portofolio saya selalu bisa mengalahkan market ya. Di tahun 2020 memang portofolio saya tidak tumbuh. Saat itu masih terjadi crash ya, market crash akibat COVID-19. Tahun 2021-nya kinerja portofolio saya bisa naik 34,65% atau selisih 24% dibandingkan dengan market. Tahun 2022-nya kinerja portofolio saya naik 24% atau sekitar 20% di atas market, dan 2023 kemarin kinerja portofolio saya naik 30,34% atau 24% lebih tinggi dibandingkan market. Dan secara compounding kinerja portofolio saya sejak tahun 2020 sampai 2023 sudah naik 110% dibandingkan IHSG yang baru naik 15,5%. Memilih untuk menjadi seorang investor pasif jangka panjang itu buat saya sangat menarik ya, sangat nyaman. Apalagi buat kita-kita yang memang tidak punya waktu untuk mengamati market secara harian.
Maka bagi teman-teman yang saat ini masih sibuk ngantor, ya nggak bisa mengamati market secara harian, nggak bisa mengupdate berita-berita ekonomi terbaru, ada bisnis yang tidak bisa ditinggal, bisnis konvensional yang harus dipegang langsung, maka saya sarankan buat teman-teman untuk menjadi seorang investor jangka panjang, di mana dengan 3 hal tadi ya, time horizon yang panjang, memilih perusahaan yang berkinerja baik dan membelinya di harga yang murah, itu mampu menaikkan kinerja portofolio kita. Nah, mungkin di video-video selanjutnya mungkin kita akan bahas lagi ya, lebih detail lagi tentang bagaimana sih caranya menjadi seorang investor jangka panjang yang santai. Untuk itu pastikan teman-teman untuk selalu mengikuti channel The Investor ini. Oke, baik, mungkin itu saja video dari saya untuk video pertama di tahun 2024 ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam passive income.